kesehatan. Udur di antawisna Haji Momo Gunawan terus Syafiq terus sanes-sanesna no disebutkan tapi udur mugi Allah Subhanahu wa taala mugi sami-sami kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kesabaran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana salli ala syafi la syafi illa anta ismi Allahumma jama'an wa mafdurain kama syafaitan nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat salih. Allahumma tasyafi la syafi illa tasbih sifaan la yuwadil sukaman isbihim sifaan la yuwadil sukaman isbihim sifaan la yuwadil sukaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad tabaruka minka ya Allah wa syifaan minka ya Allah la yuwadil sukaman bi barakati tilawatina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apunten ya makan hayang dihandap asal caket kita dihandap mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para warga sadaya, insya Allah teman-teman bakal lanjutkan materi sehari-hari. Insya Allah sadayana terlepas senah nabi berlanjut karena sebelah beratin anu judulna dari berian sampai ke yang lahat. Ya, cetakan tahun seberapa tahun 1994 jadi orang pengawasan tahun 80-an awal yang menentukan soalnya mohon tahun 90-an awal jadi terus 10 terus sekitar 30 tahunan alhamdulillah bisa eksis. Oke, orang lanjutkan kepada sadaya itu makam dari kita kepada seperti kaping antung kidul tos mananhan kaya mbah meme wa mantri wa ada tan anu dua untung kidul napisan kita mangis anu membaca terus lajang kadieuna anak mantu nopah jadnan salah jalur anu kaderna terus dua jalur ke kalian ngaderi dua kapling maksudnya kapling panjang kanggo incu buyut sejalur panjang teh yang 9 meter 20 meter itu Lampung yang pemikir 20 meternya 20 orang dari salah yang 100 orangan maskap khususnya kamu di Majalengka mah mangga dina nanti keluarga manusia capek di dunia mangga itu tak kanggo wargi embah mah di kapling anu tungtung kaler maksana kieu hapunten sanes dibeda dari itu sepadas anu melari teh gampil tungtung kidul anu pribumina anu memina sareng mama mbah tah anu jajaran kadua katilu anak menantu upami nganggonang teh anu bin anu tangkas bin ka belah kanan upami bin belah kanan teh aya berarti mantu kapihak pa manggetna jadi oh kita putra anu bener bapakna itu begitu makamna kapal kentana tah kitu ngan terus aya anu saparantosna Baujal almarhum terus nunjukkeun kapoga terus dia terus anu aya akaran di tepayu geuning dilengkahan makaman terus kapal kewetan
nya ya nu akan jalan kelihatan terus di cirian di batuan bae di api-apina abal-abal insya Allah sudah yang mutasi mereka nyanggakeun kana kono eta mah mangga ngawitkan bismillahirrahmanirrahim. Menyambut kelahiran bayi, Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditentukan oleh agama Islam. Yang pertama, adzan. Begitu bayi lahir, bila ia seorang laki-laki, disunatkan membacakan adzan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kirinya. Dan bila ia seorang perempuan, cukup dibacakan iqamah saja, baik pada telinga kanan maupun pada telinga kiri. Dengan demikian, kata-kata yang pertama-tama yang masuk di dalam telinga adalah kalimat thayyibah yang akan menjadi dasar pembentukan pribadi muslim yang beriman dan bertakwa. Sabda Rasulullah SAW, anis sahabati qad adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udunil hasanai Husaini hina waladatuhu Fatimah. Sesungguhnya telah mengadangkan Rasulullah SAW pada telinga Husain ketika ia dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi itu aya hadisna. Paribasa ada manjana yang sholat ternyata ya ada namanya. Selain itu, hendaknya bayi yang baru lahir disuapi dengan sesuatu yang manis. Karena Rasulullah SAW menyuapi putranya yang baru lahir dengan kurma. Di urang mah bisa nu biasa nama katunggur nengal diwakan tepuk madu di urang mah nya teh kurma jadi madu duka laras henteu ai kurma mah langkung dekat kana sunnahna. Terus akikah pada hari ke-7 kelahiran seorang anak. Pada hari ke-7 kelahiran seorang anak diadakan akikah. Disunatkan bagi orang tua atau walinya untuk melakukan akikah, yakni menyembelih 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Tetapi kalau tidak mampu melakukannya pada hari ke-7, akikah dapat juga dilakukan pada waktu lain sebelum anak balik atau sebelum dewasa. Rasulullah SAW bersabda, al-gulamu muntahanun bi aqiqatihi tudbahu anahu fi yaumis sabih wa yukhlaqa ra'suhu wa yusawwa wa su'adya wa yusamma. Anak yang baru lahir adalah barang titipan sampai disembelih akikah pada hari ke-7 kelahirannya. Salajengna nu kaopat gitu teh. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadisnya ada. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Man ahabba minkum ayyun saka an walidayhi wal yaf'a anil gulami sa'atan fakanat wa atani wa anil jariyati satun. Barang siapa ingin beribadat untuk anaknya, hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan seekor kambing untuk anak perempuan yang sama umurnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai. Binatang akikah sama dengan keadaan binatang untuk kurban dan tidak cacat. Daging kambing itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin, pemilik keluarga, anak yatim, dan berakikah diperkenankan mengambil atau memakan sekedarnya bagi yang pelaksana akikahnya. Lalu
Yang kelima, keenam dua, pemberian nama dan mencukur rambut. Bersamaan dengan pelaksanaan akikah, anak yang baru lahir itu juga hendaknya diberi nama. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar nama yang dipilih untuk anak adalah nama yang baik. Selain itu juga disunatkan mencukur dengan rambut anak tersebut. Sabda Rasul, tudbahu anhu bil yawmi sabi'i wa yudlaku ra'suhu wa yusamma. Disembelihkan kambing untuk pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Tadi di luar ayat kata yang baik. Jelas tadi itu satu buku contoh-contoh nama-nama yang baik. Kemudian hadis itu seperti apa nama yang baik? Kalau saya lakukan pajang hitanan yang juga disebut sunat diwajibkan bagi anak-anak laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, rawal Imamu Ahmadu wa Abu Dawud an Asimi bin Kulayb an abihi an jadihi annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala banaslamtu qala fi anhu sa'ra kafiru waqtatin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Asim Kulayb dari ayahnya dan kakeknya, sesungguhnya datang kepada Rasulullah dan berkata, saya sudah masuk Islam. Berkata Rasulullah, cukur rambut kafirmu dan berhitanlah kamu. Nabi jamin nggak masuk Islam seberapa tahun berumurnya pemegat disunahkan kudu disunahkan. Khitan sebaiknya dilaksanakan ketika masih kanak-kanak sebelum seseorang berkewajiban melaksanakan syariat Islam. Waktu yang paling baik adalah setelah bayi berumur 7 hari. Sejarah diurang dari setelah 7 hari. Rasulullah SAW bersabda, ma rawahu Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu qala aqra Rasulullah SAW al-Hasan wa Husain wa khatatuha sibutul ayyam. Rasulullah SAW mengakikahkan untuk Hasan dan Husain serta menghitankan keduanya setelah 7 hari kelahirannya. Selanjutnya, pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Oleh karena itu, kedua orang tuanya hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis dan didasari oleh nilai-nilai agama, sehingga anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini. Jadi pendidikan itu kewajiban bagi orang tuanya, terutama bagi ayahnya. Pernahkah baca dina Al-Hikam hapunten waktu itu menuliskan kalimat musuh seorang ayah di akhirat adalah anak dan istri. Sebab mengapa dikatakan demikian? Sebab anak dan istri itu bisa menuntut kepada suaminya atau kepada ayahnya apabila dilalaikan pendidikannya. Umpamanya kieu, urang ibu sareng bapana nembe arwis di masjid maghrib, budak can dongkap pas balik bisa karek dongkap atau jam 8 karek dongkap di mana sholatna duka cangkung di mana sholat kita kepalire digeuikeun ku tetanggana pada biasana sama sesek ayeuna mah aman, tapi di hari akhir mah bakal menuntut kunaon diangkat baik tahun bakal kadinya seueur anakna teh
Suami istrinya bakal gitu. Jadi seorang ayah itu tidak mudah, tanggung jawabnya cukup besar. Tadi nak alihkan mangga kayak langsung pas kalau kemudian dijelaskan. Pendidikan dalam kandungan. Proses pendidikan anak bermula sejak dalam kandungan. Hal ini dilakukan antara lain: 1. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap kurang baik atau dilarang agama Islam, seperti mencaci maki dan bergunjing. Ngobrol ngawalul tarasatusan yang tadi sadari. Tekun melakukan sholat, membaca Al-Quran, misalnya surat Yusuf dan surat Maryam. Dia tangguh anu menuju ke kandungan anak tadinya. Menghindarkan diri dari membunuh atau memukul binatang seperti ular, kucing, dan anjing. Ini sebagai pendidikan masih dalam kandungan. Jadi orang tuanya harus berperilaku seperti mereka tadi. Selalu bersikap sabar, menahan marah, serta meningkatkan kasih sayang baik antara suami istri kepada orang tua, tetangga, dan teman. Kayak seperti pendidikan dalam kandungan. Anak adalah makhluk Allah. Makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Semua air ada yang ada di dunia itu makhluk, yang bernyawa, yang bisa fisik air itu. Jadi emot kadinya kata berbeda soalnya pernah melak tangka jam bodas Dewa Mantri pengkeren bumi pelak perjangkung sakit jadi emot ke macanya pendidikan dalam kandungan. Sok ukaulah disiraman sing montol sing buahan, sing biasa bakal ibadah. Alhamdulillah atas begitu boto menyelubut tetangga, alhamdulillah sadaya kapasitan barokahna ku pendidikan dalam kandungan ini diterapkan dina. Wallahu a'lam eta mah mungkin kumaha temangganya eta mah. Wallahu a'lam terang. Pendidikan menjelang usia 2 tahun. Batita mencek bahasa Indonesia bawah 3 tahun dari 2 tahun. Anak pada masa ini perlu dilatih untuk membiasakan diri melakukan hal-hal utama seperti setiap akan makan membaca basmalah dan setelah makan membaca hamdalah minimal maksimalnya ada doanya. Setiap masuk rumah memberi salam, assalamualaikum, kosong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kosong oke cek kurang cek mata jalma setiap bangunan pas ayat isinya itu malu halus. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan untuk usia balita. Pada usia balita yaitu 3-5 tahun, kepada anak perlu diberikan pendidikan agama dengan membiasakan membaca doa dan contoh perbuatan yang mulia, antara lain doa memakan. Sering gimana terserah biasa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi biasa oge da paminta dilaksanakeun mah da budak moal nuturkeun moal nurutan. Ari gaduh sobat anu sering ka embah nu ka embah kami kaula leungit teh dan mah eta kelak mejana leungit ngajang ka kabumina baca ta aya meja anu peloteng di bawah sugan nya aya da saya cenah kitu. Saya basal tadi cari bisa. Kata keluargana ayah saya na kamagriban di anjeuna bayi berjamaah. Cocok kan sampai heula kan makan deui. Salat ngadaran kada anak makan deui gitu. Jadi ngumpulkeun heula keluargana. Pas kumpul sadaya baru salat bersamaan di rumah dipimpin di imaman ku anjeuna ya basaleh kapungkur. Alhamdulillah jadi contoheun. Itulah memperhatikan tanggung jawabnya seorang ayah kepada jadi nyaduk kalau dapat berarti untuk bapak kata ranjung budak angger urang mah aya budak ngalayar ka mana bae jam 8 karek datang teu katoek salatna bisi nyai sebaikna mah nyai ibu bapana nya budakna kada menjadi sarana kata sebaiknya sana seperti itu
supaya selamat tina tanggung jawab seorang ayah. Doa makan sehari-hari itu untuk dibiasakan dari mulai usia 3-5 tahun. Doa selesai makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau belajar, doa mohon tambah ilmu, doa bepergian naik kendaraan, doa memohon ampunan bagi ibu dan bapak, doa dalam berusaha bekerja, doa mohon kebaikan di dunia dan akhirat. Itu doa-doa sehari-hari yang sangat diharapkan untuk diajarkan, diberikan kepada anak-anaknya, minimal oleh bapaknya, maksimal oleh keluarganya, oleh dua-duanya. Di samping itu perlu pula diajarkan berbuat baik kepada orang tua, bersikap baik dengan teman, menyantuni orang yang memerlukan bantuan, menyayangi binatang dan tumbuhan dan lain-lain. Juga berlaku bersih dan tidak membuang sampah sembarangan, berbicara sopan dan menjaga sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Metode pendidikan yang paling baik adalah metode keteladanan, memberi contoh, teu seueur nyaur, teu seueur carios, tapi seueur ku dicontohan bari diatur candak budak-budak candak gitu, daripada ngabelang-belang pidato di paling budak para kasar. Nama budak beda sang baheula. Keteladanan orang tua agar anak terbiasa melakukan kebiasaan baik. Orang tua hendaknya memberikan keteladanan kepada anak. Tanpa keteladanan orang tua, upaya membiasakan perbuatan baik sukar terwujud. Sifat anak adalah suka meniru ucapan dan perbuatan seorang, dan orang yang paling dekat kepada anak adalah orang tuanya. Dan orang tuanya mengasuh anak. Anak hendaknya diasuh dengan sebaik-baiknya. Ia dididik untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Suruhan dan larangan hendaknya diberikan dengan disertai penjelasan yang bisa dipahami anak. Selanjutnya, pendidikan pada usia sekolah dasar. Anak-anak pada usia sekolah dasar 6-12 tahun hendaknya diberi pendidikan agama di rumah. Pendidikan agama ini hendaknya telah ditekankan pada pembinaan sikap dan laku. Istimewa sah, di bumi sekolah. Masih kan ayeuna lihat. Alhamdulillah. Ya, santai di mana? Nah, itu tuntutan ajaran Islam seperti itu. Usahakan kewajibannya orang tuanya. Lalu sholat. Anak-anak selain dididik memahami tata cara sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat, juga dibimbing untuk mengamalkan ibadah sholat tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya anak-anak dibiasakan melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Bila jauh dari masjid atau mushola, hendaknya diadakan sholat berjamaah di rumah dengan diimami oleh bapak. Tuh yang dicontohkan oleh sahabat tadi si hamba sholat. Selesai sholat diadakan wirid, kemudian disudahi dengan doa dan bersalam-salaman satu sama lain. Akan lebih baik bila kemudian diadakan sedikit ceramah agar setelah sholat maghrib berjamaah. Jadi ada sedikit ceramah, tapi sangat menjemukan upami waktunya tidak menurut selera jamaah. Jadi kena biasa pisan. 3. Berbuat baik kepada ibu dan bapak. A. Hormat pada orang tua. Anak harus dididik untuk menghormati orang tua. Untuk itu orang tua hendaknya selalu memberikan nasihat yang dapat dicerna oleh anaknya. B. Meringankan pekerjaan orang tua. Anak-anak hendaknya dilatih mengerjakan sendiri hal yang
berkaitan dengan kepentingannya sendiri, meringankan pekerjaan orang tua. Sok kaemot, ayeuna ada orang sadaya terus gara budak. Baheula mah embah upami ngambek sadaya palakutanna mun tosnya kalaos ke urang mah. Lamun manggil nami panjangna berarti embah terus ngambek pisan. Pan lamun kana nami nama sieun. Ayo deung. Kang hatu seruas sieun. Abah teh amat teh ngamukna. Serius bener. Tara ketemieun kana pita tunggal-tunggal mah. Tapi ku bahasa san intonasi rada cerik oge. Da kuwibawana seorang ayah kepada anak istrinya. Seperti itu. Luka orang ayeuna. Ngapan cantik masih jadi. Oke, sakit kuat tata cara menyelenggarakan jenazah. Menengok orang sakit hukumnya sunnah. Maksudnya guna menghibur kesedihan yang bersangkutan karena kegembiraan orang sakit dapat meringankan sakitnya. Hadisnya ada. Menghadapi orang yang akan meninggal. Apabila seorang berada di samping orang sakit yang akan meninggal dunia, hendaknya ia melakukan hal-hal sebagai berikut: menyebutkan kebaikan Allah, membacakan surat Yasin, mendoakan dan memintakan ampun dan dosa-dosanya. Ini tujuannya antara lain untuk menjadikan orang itu, orang sadaya, menjadi orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah akhirnya husnul hasan, baik khotimah di akhir hidupna. Aitas maut didoakan si husnul khotimah dan entas hidupna mana kita nolin dari husnul khotimah. Tah mudah-mudahan jadi sadayana orang biasa untuk usia teh dina kaayaan keur beribadah ke sama ke sholat, tapi yang tentu kakumahanya ada hukumnya upami ayin sompal mah ayin mungkin hayang paeh ke di mokah baik ayin kajian tenang ngawat nanti tanah suci sanes pakai tiga Allah alam teman kalau sebenarnya sakitu menawi lebih panjang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Di tuntunan di kawit judulnya dari buayan sampai liang lahat. Di awalan ku hadis menaan adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telinganya Hasan Husain, di telinganya Husain. Kurang karena hikmah-hikmahna manfaatna hikmahna adzan bayi teteh supaya anu kapirang ku bayi teh awal-awal di dunia ieu nyata kalimat-kalimat sae nyata di antarana kalimat tauhid syahadat di antarana sebagai anu kapirang oge kena margina aya hayya salat anu kapirang teteh suara anu ngajak kana ibadah. Allah menyebutkan tujuan orang teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokona bayi diadanan supaya anu kapirang teh nu sae lah nyangkut akidah tauhid sareng nyangkut ibadah terutama. Terus manfaat adzan oge di antaranya nyata supaya dijauhan ku setan. Sebab bayi fisikna dina kaayaan lemah ya, masih lemah sadina oge. Maka beta direbut ku setan, sering diganggu setan maka diadanan. Sebab setan mengadengi adzan biasanya lupa. Itu dina keterangan. Terus dina dinten ke 7
bayi di namian, bayi di ikahan, sekarang bayi oge di cukur. Dicukur teh aya 2. Dicukur. Upami kabayi istilahna di hadis-hadis teh yuhlak. Aya istilah dicukur yuhlak, aya istilahna muqassirin di Quran teh. Upami nu duaya bisa diterapkan dipilih ku jalmi an haji nuju tahallul. Bisa muqassirin diperpendek berarti entah digundul, tapi bisa oke muhallikin bisa digundul anu haji tanpa umrah tambah. Nah, pamino bayi istilahna teh yuhlak unta yuqassirin. Yuhlak teh digundul. Jadi cukurna digundul, ditayakan bae bukitna teh rambutna. Itu. Terus berikutnya Dekahan itu diantara hikmahnya supaya si bayi jaga gampang ngaban nolongan sepuhna. Jadi jangka panjang manfaatna tina eka, jangka panjang di akhirat semurang kali supaya gampang nolongan sepuhna. Urusan ekah mirip sarang korban, mirip sarang korban, mirip tapi tidak sami, mirip serupa tapi tidak sama. Pami ekah seumur sekali, pami korban bedana di antaranya tiap tahun pami mampu itu. Terus wa sama binamian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di piwarana tetap supaya di namian nosaya. Hikmahna dina panggilan nosaya sebab nami nosaya teh kena bakal dipake kangge panggilan sampai di akhirat. Nabi disebutkan di hadis supaya dinamian nosaya. Sampai di contohan Nabi, di contohan Abdurrahman, contoh. Tapi no paling utamana teteh dina saya teteh saya. Baik diberi nama yang baik. Terutama supaya nama yang baik itu baik. Jantan doa, jantan istilahna nanamkan sifat optimis, semangat anu positif gitu ya. Soal nami anu katinggal teh boleh tak kenging tapi katinggal teh hambar teh sebabna kadang dihubungkan sarang nami bulan unggul teh lahir Januari namanya Januar, lahir Mei Milani. Nah, Milani ya Mei gitu baik itu nanti Januari gitu. Jadi kadang gitu teh, kadangan abadikan waktu teh kadang-kadang tapi terpuguh sisa gitu ya. Silakan aja tapi kurang salapnya. Jadi dinami sengaja optimisme gitu ya, semangat. Sebab zaman Nabi oke urusan Nabi teh aya pengaruh ka psikologis itu karena kejiwaan teh. Di zaman Nabi ngarubi sabaraha nami sahabat nu tadina wasina awon ya. Tiba ke Nabi teh wasina jadi saya. Misalnya Nabi pernah ngarubi aya namina harap namina. Harap ya, harap teh upami dibahasakan artosna teh perang. Jadi murang kali badeg bae. Aya pengaruhna teh kana itu teh, kana kejiwaan. Harap gitu ya, perang gitu. Ku Nabi digantos silmi, damai harusnya gitu, damai. Sar jamar kabungkur oke nabi teh terus murang kalina aya tapangna zaman Umar bin Khattab aya murang kali dinamian
hufaz namanya. Hufaz ya. Ternyata teh hufaz hartosna teh kalong. Jadi ceritanya zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aya hiji sepuh ngadahas curhat ke Umar bin Khattab gitu ya. Umar ditaros sepuhna awalnya ditanggap teh. Tapi Umar ge hoyong adil, entah hoyong merang di sepuhna bae. Akhirnya ditanggap murang kalina dua hal nu sederhana bae. Di bumi di ulang Quran teh, di pepatahan ngaji teh, saayat pun henteu cenah gitu. Ditaros perkenalan ibuna kumaha tadina asal usul ibuna teh ibu abdi kapungkurna bapak teh kenging meser hamba sahaya gitu. Kapungkur hamba saya teh statusna status rendah gitu ya. Terus akhirnya ditaros anjana mina saha samani hufaz. Begitu nyalimian hufaz. Jadi tina latar belakang oke tuh di papatahan ngaji saya pun harus pun. Kedua, ibuna latar belakang oke statusnya secara akhlak rendahan. Anu katilu nami murang kalina oke dinamian hufaz. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus nyaur ke sepuhna, sebelum anak durhaka ini kamu sebetulnya orang tua kamu ini sebagai orang tua yang menjadikan anak durhaka. Maka tadi mungkin ayat pendidikan itu tentang pendidikan agama gitu. Termaksud nami itu pokoknya nami yang saya gitu ya, yang saya dina hartos nanti gitu. Wallahu a'lam. Masih berikutnya di fitan nu saya peminumutkan riwayat Imam Baihaqi wa khatahuma li sab'ati ayyam dibarengkeun gitu. Hasan Husain dua anak dihitan menuju tujuh dinten dina babaranana dianjurkan. Wallahu a'lam. Terus berikutnya yang manfaat kitan diantaranya jelas kangge ngajagi tidak najis upami badi ibadah kena. Jadi maka hitan dianjurkan satacan balik, satacan katugasan bahasa agamana satacan mukallaf istilahnya. Wallahu a'lam. Terus kadiana bayi tadi terus berjalan umurnya seiring waktu, maka ya pendidikan maksud pendidikan ternyata pembiasaan di rumah tangga, pembiasaan. Maka barangkali tadi dibiasakan misal di dintena ku doa makan, doa tidur, bangun tidur, doa itu. Tetapi ahlak-ahlak menurut saya. Wallahu a'lam. Rasulullah nyontohan ngadidik murang kali, pernah yang murang kali ngiring imam. Kayak gitu, begitu imaman dikeluarkan langsung dicumat comot gitu ya, murang kali nyendak gitu. Akhirnya Nabi temirang murang kali, temirang ngadoa, maka Nabi nyempat ke murang kali samillah ya. Baca bismillah. Memang doa anu pokok satacan imam teh bismillah ya. Doa anu pokok. Tambahan-tambahan mulai Allah barik lana fi ma razaqtana qina. Udah benar tambahan-tambahan. Doa pokoknya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu rupina pendidikan di awal-awal barangkali satacan dewasa. Maksudnya sekali deh pendidikan teh pembiasaan baik gitu. Kalau pembiasaan itu nanti dibuat habit istilahnya pembiasaan. Karena habitnya teh jadi custom, istilahnya custom teh di psikologi habit pembiasaan terus kena jadi custom. Jadi mendina bahasa itu teh
jadi nyanduk gitu karena barangkali karena kasayang atau tadi dibiasakan gitu ya. Allah alam, mungkin Allah Subhanahu wa taala nambihan ke orang sedaya ilmu inu atau nabi ngumutkan karena kewajiban keluarga sebab kami orang naik tiap tahun terus ganti orang tua jadi aki jadi macam-macam makin tinggi maka makin banyak anggota didik peserta didik kita di rumah tangga makin banyak. Dan bagi kita sebagai orang tua harus sadar betul bahwa makin lama kita makin banyak yang melihat kita. Ya, saya nonton orang nonton TV untuk saya sina tontonan kurang di Pareman ya. TV di Pareman itu bagus. Kami orang ditonton ku anak incu teresap orang dikumahakan. Lagi lupa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin parang sadaya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Doa oke, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang keluarga yang berkualitas, keluarga yang saleh. Mugi manfaat subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.